Teman-teman sering dengar nama-nama seperti Hercules, Poseidon, Zeus, Cyclops, Hermes, Putri Duyung, atau Athena. Benar, nama-nama itu adalah tokoh-tokoh mitologi, tepatnya mitologi Yunani. Cerita mitologi memang menghibur sekaligus penuh hikmah. Tapi banyak orang yang tidak terlalu menyukainya ya. Mungkin karena dianggap terlalu ajaib atau tidak masuk akal. Tapi hal-hal ajaib dalam kisah mitologi itu justru menginspirasi para inovator dan kreator dalam menciptakan banyak hal-hal baru. Mitologi jadi inspirasi teknologi, kenapa tidak? Keajaiban pertama mitologi adalah meminta kehidupan abadi. Dari dulu manusia cenderung berkeinginan hidup abadi. Banyak sekali dongeng, cerita rakyat, atau mitologi tentang orang-orang yang berburu sumber air awet muda, atau meminta dewa memberi anugerah kehidupan abadi. Contohnya kisah Dewi Fajar, Eos. Dikisahkan Dewi Eos memiliki seorang kekasih tampan yang masih muda dari golongan manusia biasa, namanya Tifonus. Saking cintanya, sang dewi memohon kepada Zeus, dewa tertinggi dalam mitologi Yunani, untuk memberikan Tifonus kehidupan yang kekal. Permohonan itu akhirnya memang dikabulkan ya, Tifonus pun hidup selamanya. Tapi sayangnya Dewi Eos lupa meminta masa muda yang abadi bagi kekasihnya. Jadi bisa dibayangkan sang kekasih terperangkap selamanya di usia tua. Namanya orang tua ya, keluhannya pasti banyak dan hidupnya pun semakin tua semakin menyedihkan, lemah dan suka menggerutu. Dalam salah satu versinya, Tifonus dikisahkan berubah menjadi seekor jangkrik dan terus berkerik seumur dunia. Bagaimanapun, harapan hidup lama ini adalah keinginan umum manusia, bahkan sampai hari ini. Maka di zaman ini, inovasi-inovasi seperti krim anti penuaan dini, botox, filler, kolagen, laser, operasi plastik laris manis. Para peneliti hingga hari ini terus berusaha memperpanjang hidup manusia dengan melestarikan sel-sel tubuh yang mati. Selain awet muda, gagah, cantik, juga sebisa mungkin tetap kuat. Intinya jangan sampai blunder yang dialami Tifonus terjadi. Hidup lama boleh, tapi tetap sehat dalam usia tua. Itulah harapannya. Keajaiban kedua dalam mitologi adalah perkawinan manusia dan mesin. Ada beberapa mitologi Yunani yang menceritakan penggabungan manusia dan mesin atau sesuatu yang lain. Pokoknya antara manusia dan bukan manusia. Salah satu cerita yang terkenal itu adalah Minotaur. Alkisah tokoh Daedalus begitu ahli dalam membuat patung. Sapi biometrik rekaannya kemudian memikat Pasiphae, istri Minos, seorang manusia. Terjadilah kawin silang itu. Pasiphae akhirnya melahirkan Minotaur, monster ganas bertubuh manusia berkepala banteng. Minotaur tumbuh jadi monster pemakan manusia. Inilah kisah bioteknologi kuno yang menggambarkan penggabungan manusia dan mesin, lalu menjadi makhluk hidup baru. Apakah saat ini ada yang demikian? Ada. Istilahnya cyborg ya kalau nggak salah. Makhluk setengah manusia, setengah mesin, bisa porsi mesinnya yang banyak, bisa pula porsi manusianya yang banyak. Seperti teknologi-teknologi tangan bionik, jantung buatan, mata robotik, dan lain-lain. Pernah dengar kursi kehidupannya almarhum Stephen Hawking? Itu salah satu contohnya.
Karena lumpuh sejak umur 21 tahun, si jenius Hawking menghabiskan kehidupannya dengan duduk di kursi roda sejak tahun 1977. Alat ini benar-benar menopang hidup sekaligus pekerjaan sang ilmuwan yang memang disegani di seluruh dunia. Lewat gerakan wajah, mulut, dan matanya, kursor dan keyboard yang ia pencet mampu menerjemahkan pemikiran Hawking. Kursi roda ini memang terintegrasi dengan komputer dan perangkat canggih ya. Jadi bisa kita bayangkan otak manusia yang jenius terintegrasi dengan kursi yang serba bisa. Keren ya. Keajaiban ketiga adalah ciptaan yang secerdas manusia. Inspirasi atau obsesi seperti ini bisa jadi berangkat dari mitologi si pandai besi Hephaestus, dewa api, inovasi, dan teknologi. Hephaestus diceritakan pernah menciptakan sandal bersayap yang dipakai dewa penyampai pesan Hermes, supaya Hermes dapat melakukan tugasnya secepat angin, bisa mendarat di ombak dan mengelilingi bumi tanpa batas. Rekayasa yang canggih ya, itu udah lebih dari 2000 tahun yang lalu loh. Ada lagi, pelayan perunggu seukuran manusia bernama Talos. Talos bisa mematuhi semua perintah dan bekerja seperti manusia normal. Sekarang lihat saja ya, para pakar komputer sudah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Komputer seperti ini mampu menyampaikan atau menafsirkan emosi seperti layaknya manusia sambil bertindak tetap berdasarkan data. Sudah lama kan robot-robot cerdas digunakan di pabrik-pabrik untuk menggantikan peran buruh? Robot-robot ini lebih akurat, bisa kerja konsisten, tidak menuntut gaji atau jatah libur. Kita hanya perlu memprogram mesin itu sekali dan mereka bisa bekerja ribuan kali. Di dunia militer, perang bisa menggunakan drone, pesawat nirawak. Masih segar dalam ingatan kita pada awal 2020, sebuah drone Amerika terbang tanpa suara dari markas US Central Command di Qatar. Begitu sasarannya terdeteksi, yaitu Jenderal Qasem Soleimani, drone pun melepaskan misil. Konvoi mobil petinggi militer itu langsung meledak. Dunia pun gempar. Drone sebenarnya cuma alat ya. Drone bisa digunakan untuk banyak hal seperti dalam pengembangan bisnis. Hari ini perusahaan-perusahaan seperti Amazon atau Alibaba sudah mulai menggunakan drone untuk mengantarkan pesanan belanja para konsumen. Jadi sudah berkurang ya jasa kurir atau jasa ekspedisi manusia. Sementara itu, teknologi mobil tanpa supir juga sudah banyak dikembangkan di mana-mana. Oh ya, Siska juga pernah baca ya di majalah National Geographic, ada loh perawat robot. Di Jepang, di Prancis, Belgia, dan beberapa negara maju lainnya, para lansia sudah menggunakan jasa robot-robot ini di rumah mereka. Robot perawat itu cuman setinggi balita ya, tapi dia bisa menemani lansia itu untuk menghabiskan sisa hidupnya. Robot tentu lebih tahan banting dibanding manusia, baik fisik maupun mentalnya. Mau dibentak, dimaki, disuruh-suruh seenaknya, mereka nggak akan protes, marah, atau ngambek. Mereka akan tetap konsisten bernyanyi untuk menghibur tuannya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjadi teman ngobrol yang menyenangkan, berwawasan, bisa diajak tertawa, juga bermain. Si robot perawat ini juga secara profesional mengingatkan kapan waktunya pasiennya harus minum obat, makan, atau tidur. Setelah itu, ikut juga membangunkan dan dengan sigap menghubungi rumah sakit terdekat seandainya terjadi hal-hal darurat. Wah, seandainya punya satu di rumah boleh juga ya. Pasti membantu sekali deh.
Sekali lagi, semua ini dulunya dianggap hayalan, hanya ada dalam mitologi-mitologi atau fiksi-fiksi ilmiah. Dianggap terlalu ajaib. Lalu oleh orang-orang yang jenius, hal-hal ajaib ini satu persatu diwujudkan. Makanya menurut Siska ya, tidak ada salahnya membaca, bahkan mempelajari cerita-cerita mitologi. Siapa tahu satu atau dua hal di situ dapat memberi kita inspirasi untuk berinovasi, atau minimal mendapat pencerahan untuk selalu berbuat baik agar para dewa penjaga langit dan bumi tidak murka. Bagaimana menurut teman-teman?